Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan tidak lolos uji autokorelasi yang ada pada video sebelumnya. Pertama, kita akan melakukan uji autokorelasi dengan cara klik Analyze, pilih Regression, setelah itu pilih Linear. Pindahkan variabel Y ke kolom dependen, variabel X1, X2, dan juga X3 ke kolom independen. Setelah itu klik statistik, checklist bagian Durbin-Watson, klik continue, pilih save. Pada residual kita checklist unstandardized, yaitu continue, lalu OK. Lalu akan muncul hasil outputnya sebagai berikut ini. Kita akan lihat pada tabel modal summary-nya, dan di situ sudah terdapat hasil dari Durbin-Watson-nya sebesar 1.963. Kita akan melakukan interpretasi terlebih dahulu. Berikut hasil outputnya sudah saya pindahkan ke Microsoft Word. Di sini terdapat model summary, tabel model summary dengan Durbin-Watson sebesar 1.963, dan juga terdapat tabel Durbin-Watson-nya. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai keterangannya, yaitu K3 merupakan jumlah variabel independen, yaitu X1, X2, dan juga X3. Untuk N sendiri sebanyak 15, itu merupakan jumlah sampel yang saya gunakan. Dan selanjutnya Durbin-Watson-nya kan tadi ada di tabel 1.963, dan selanjutnya DL dan DU-nya kita dapatkan dari tabel Durbin-Watson yang terdapat pada Microsoft Word tersebut. Selanjutnya, untuk 4 dikurang DU itu hasilnya sebesar itu yang didapatkan dari tabel Durbin-Watson bagian DU. Selanjutnya, untuk 4 dikurang DL itu 4 dikurang 0,8140 dan hasilnya 3186 sesuai dengan perhitungan dari DL yang ada di tabel Durbin-Watson. Dan ini hasil uji Durbin-Watson-nya. Pada tabel DL sebesar 0,8140 dan DU-nya sebesar 1.7501. Dan pada tabel pembanding nilai DU-nya itu sebesar 1.7501 dan 4 dikurang DU-nya itu 2.2499 serta nilai Durbin-Watson-nya 1.963. Dan nilai Durbin-Watson tersebut terletak di antara DU 1.7501 yaitu kurang dari Durbin-Watson-nya yaitu 1.963, dan hasil tersebut lebih kecil dari 4 dikurang DU-nya yaitu 2.2499. Lalu dapat disimpulkan bahwa data tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdapat autokorelasi. Dari hasil yang terdapat autokorelasi tersebut, kita akan melakukan pengobatan data dengan cara ke data view terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan transform. Kita klik bagian transform. Setelah itu pilih compute variable, dan dia akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Pada kolom target variable kita isikan lag_res.
Kemudian pada function group kita pilih all, dan pada function and special variable kita cari lag1. Jika sudah ketemu, kita double klik pada lag1. Setelah itu kita masukkan unstandardized-nya ke numeric expression. Setelah itu klik OK. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan analyze, regression, lalu pilih linear. Kita reset terlebih dahulu, dan variabel residual kita masukkan ke kolom dependent, dan lag res kita masukkan ke independent. Setelah itu OK. Dan dia akan muncul koefisiennya sebagai berikut ini. Lag res underscore res-nya sebesar 0,16. Dan kita akan melakukan transform terlebih dahulu, seperti itu. Transform compute variable, kita reset. Setelah itu pada target variabelnya kita tulis lag x1. Setelah itu function groupnya kita pilih all, dan kita pindahkan variabel x1 ke numeric expression. Setelah itu kita ketik kurang, buka kurung, kita tuliskan dalam kurung tersebut kita tuliskan 0.16 seperti pada data tersebut. Setelah itu kita kalikan dengan lag1, kita pilih di function and special variable, double klik. Jika sudah muncul, kita masukkan variabel x1 ke dalam tanda tanya tersebut. Jika sudah, kita klik OK. Dan di situ sudah muncul outputnya sebagai berikut. Execute, itu berarti sudah muncul datanya. Kita lanjutkan pada x2, target variabelnya kita ganti x2. Setelah itu numeric expression-nya juga kita pindahkan x2 nya ke numeric expression. Setelah itu lag-nya juga kita ganti menjadi x2. Setelah itu klik OK. Dan lakukan langkahnya seperti tadi sampai variabel y. Selanjutnya ini variabel x3. Pada kolom numeric expression kita masukkan variabel x3 seperti berikut. Lalu klik OK, dan disitu akan muncul execute-nya. Dan yang terakhir kita klik transform untuk variabel y, target variabelnya kita ganti lag underscore y, numeric expression-nya kita masukkan variabel y, dan lag-nya kita ganti menjadi variabel y. Setelah itu klik OK. Dan di sini sudah muncul 4 variabel yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya kita akan melihat pada tabel data view sebagai berikut ini. Terdapat variabel baru yang selanjutnya akan kita analyze, regression, lalu pilih linear. Kita reset terlebih dahulu, masukkan lag y atau variabelnya pada kolom dependent, lag x1, x2, x3 kolom independent. Setelah itu klik statistik, checklist bagian estimate model fit dan juga Durbin-Watson.
Setelah itu klik continue dan klik OK. Dan akan muncul hasil outputnya pada model summary sebagai berikut ini. Hasil Durbin Watson-nya yaitu 2.102. Kita akan interpretasikan sebagai berikut ini yang sudah saya pindahkan ke Microsoft Word. Di sini Durbin Watson-nya sebesar 2.102 dan sudah saya pindahkan ke Microsoft Word seperti berikut, disertai tabel Durbin Watson, dan saya akan menjelaskan keterangannya, yaitu K3 itu merupakan jumlah variabel independen, yaitu X1, X2, dan juga X3. N tersebut merupakan jumlah sampel yang saya gunakan. Durbin Watson-nya sebesar 2.102 dan untuk DL-nya itu sebesar 0.8140, DU-nya 1.7501, 4 dikurang DU-nya itu berarti 4 dikurang 1.7501, hasilnya sebesar 2.2499. 4 dikurang DL itu 4 dikurang 0.8140 dan hasilnya 3.186. Dan selanjutnya yang terakhir untuk hasil uji Durbin Watson-nya, pada tabel DL-nya itu sebesar 0.8140 dan DU-nya itu sebesar 1.7501, dan pada tabel pembanding tabel pembanding nilai DU sebesar 1.7501 dan 4 dikurang DU itu 2.2499, dan nilai Durbin Watson-nya 2.102 yang dimana terletak di antara DU 1.7501 itu lebih kecil daripada Durbin Watson-nya, yaitu sebesar 2.102, dan hasil Durbin Watson tersebut itu lebih kecil dari 4 dikurang DU, yaitu 2.2499. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah tidak terdapat multikolinearitas.